Ya, shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Hari ini saya berada di Depot Burudi, Kota Surabaya. Saudara yang kekasih, kita bersyukur ketika kami boleh dapat merasakan campur tangan kemurahan Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, hari ini saya akan angkat tema Kebangkitan Kristus membawa kemenangan. Terambil di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 mengatakan bahwa karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi. Tetapi hari ini kita merasakan satu kemenangan yang luar biasa. Supaya hidup kita percaya, supaya hidup kita mendapatkan satu kasih karunia daripada Tuhan, kita harus memiliki kehidupan yang berkemenangan. No, apa yang dimaksud dengan kehidupan yang berkemenangan? Ada 4 hal pokok penting yang hari ini kita pelajari. Yang pertama, kita sesuai dengan firman Tuhan, karena kita tahu bahwa Kristus sudah ia bangkit dari antara orang mati, ia tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Yang pertama, kita berkemenangan atas segala dosa kita. Nah, di dalam 1 Korintus 15 ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Tuhan kita. Artinya Bapak Ibu, kita patut bersyukur, berterima kasih atas selawatan Tuhan yang begitu baik, bahwa kuasa dosa itu telah dikalahkan lantaran Tuhan sudah mati dan bangkit untuk semua dosa kesalahan kita. Kemudian dalam Roma pasal 6 ayat 10, sebab kematiannya terhadap dosa hanya 1 kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah kita. Untuk itu firman Tuhan katakan, yang pertama, tinggalkan masa lalu. Nah, kemudian kita memiliki kerelaan untuk diperbarui roh kita dan pikiran kita. Sehingga yang selanjutnya mengatakan, yang ketiga, mengenakan pikiran baru menurut kehendak Kristus. Jadi kemenangan atas dosa itu adalah awal di mana kita ada tindakan untuk memiliki pikiran yang baru menurut kehendak rencana Tuhan. Itu kita berkemenangan atas dosa. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, supaya kita hidup percaya memiliki kehidupan yang berkemenangan. Yang pertama atas dosa, yang kedua berkemenangan atas kuasa maut. Apa maksudnya? Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-6 mengatakan bahwa dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Artinya hidup kita bukan kehidupan yang biasa-biasa, tetapi terpujilah nama Tuhan, di dalam Kristus Tuhan sudah membranding semua kesalahan kita, semua kekurangan kita telah ditanggungnya, dan jaminan kemenangan atas maut 1 Korintus 15 ayat 55, tetapi syukur kepada Allah, ia telah memberikan kepada kita kemenangan yang telah memberikan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Maka dikatakan firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 55 mengatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Saudaraku, yang kedua sangat penting. Kita dituntut berkemenangan atas semua kuasa maut. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, kita sadar bahwa betapa kasih Tuhan itu sempurna dan setiap rencana Tuhan tidak pernah gagal. Maka yang ketiga, kita dituntut berkemenangan atas apa saudaraku? Bahwa Tuhan sudah bangkit dan memberikan kemerdekaan bagi kita. Yang ketiga, kemenangan atas kuasa-kuasa setan. Nah, Roma pasal 6 ayat 16 ayat 20, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Saudaraku, kita sadar bahwa ketika Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit mengalahkan kuasa maut, kuasa setan tidak berkuasa lagi. Makanya apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, hidup kita harus benar-benar memiliki satu kerinduan lebih dalam untuk mengenal kasih-Nya. Jangan lagi mau dikuasai oleh tipuan iblis. Jangan mau lagi dikuasai oleh rencana-rencana yang jahat. Maka 2 Timotius 4 ayat 7,
Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara dengan iman percaya. Saudara-saudaraku, kita sadar untuk berjalan di dalam perjuangan kehidupan ini banyak mengalami masalah, banyak mengalami problem, silih berganti. Maka kuasa setan yang senantiasa menggocok iman kita, ayo kita patahkan, kita kalahkan. Mari kita hanya dekat pada Allah, kita dapat memberikan kekuatan. Kita sadar Bapak Ibu, bersama Yesus kita pasti akan mengalahkan semuanya ini. Dan kami percaya lewat kekuatan ilahi daripada Yesus, kita akan patahkan kuasa setan itu. Yang keempat, supaya hidup kita percaya memiliki kehidupan yang berkemenangan. Atas apa yang keempat? Atas segala pergumulan hidup kita. Nah, Bapak Ibu, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24, Ia sendiri yang telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Maka supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Saudara-saudaraku, di dalam problem masalah kehidupan dunia ini silih berganti, tentunya kita ada banyak masalah. Tetapi percayalah, lewat pergumulan, perjuangan hidup, masalah silih berganti, problem, itu tentunya tidak lepas dari hidup kita. Bahwa kemalangan orang benar itu banyak, tetapi tepat indah pada waktunya, Tuhan pasti memberikan kekuatan dan kelegaan. Percayalah Bapak Ibu, hari ini kebangkitan Kristus membawa kemenangan. Hari ini kita sudah bebas dari kutuk dosa. Bahwa kemenangan yang pertama, kemenangan atas dosa. Yang kedua, kemenangan atas kuasa maut yang sudah kita kalahkan. Yang ketiga, kemenangan atas kuasa setan. Dan yang terakhir, kemenangan atas pergumulan hidup kita. Saya yakin bersama Yesus kau dapat perkara-perkara yang besar, akan dapat menyelesaikan semua yang terindah untuk keagungan nama Yesus. Dalam damai sukacita Allah, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.